sih Bismillah gini ya. Ini nyolong dari Islam. Nggak pernah ada ajaran Yeshua dengan Bismillah ini. Ini Kodeks 151 dari mana saya dapat dari sebuah website ya, namanya arabicbible.com. Ini tuh ya. Kodeks 151 Mount Sinai Arabic Kodeks 151. Nah, ini jelas-jelas pasti mencontek dari Islam apapun alasannya. Makanya ada kata Allah di situ itu kalau nggak nyontek dari Islam tidak mungkin, karena kalau ajaran Yeshua berbahasa Aramaik tidak pakai itu. Jadi yang ada di sini itu ini jiplak benar-benar satu frase ya. Apalagi ini dipanjangin gini ya. Bismi sama Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jiplak persis sama yang ada di Birmingham tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Kan ini nggak masuk ayat. Ini pembukaannya. Ayatnya mulai dari sini. Toha gitu kan. Nah, ini yang tertua. Jadi kalau Kristen bilang orang Kristen Arab lebih duluan pakai Allah, ya orang-orang pagan Quraisy juga duluan pakai Allah. Cuman permasalahannya ketika ini adalah dianggap sebagai nama, ini tidak bisa dijadikan gelar kayak Allahku, Allahmu, Allah kalian, Allah kami, tidak bisa. Ini tetap nama. Kalau mau pakai gelar, ilah kami, ilah kalian, ilahku, ilahmu, itu bisa. Tapi kalau Allah dipakai sebagai gelar, ditambahin prefiks dan sufiks, tidak bisa dan tidak boleh sebenarnya. Secara aturan kebahasaan tidak boleh, gitu. Oke, stop sampai situ. Kita turun lagi ke bawah ya, Mas Ateis. Di sini ada Pak Saibum. Ya, sebentar saya besarin ini saya. Pak Saibum bilang sebenarnya Isa dan Yesus itu sama karena sama-sama keluar dari satu rahim ibu. Nah, ini dia gitu. Ini permasalahan ya, teman-teman. Memang ya di dalam dokumen kekristenan dan dalam dokumennya Muslim itu sama-sama nama maminya Yeshua itu sama-sama Maryam. Cuma Maryam di sini ini sosok yang berbeda juga. Bedanya itu dari mana? Karena gini, di dalam dokumen Kristen, kalau teman-teman perhatikan kitab Injil Apokripa, Injil Protevangelion, nama ayahnya si Maryam itu adalah Yoakim. Ya, bukan Imran. Ya, sementara di dalam dokumennya Islam, Maryam ini punya ayah namanya Imran. Nah, itu ada perbedaan ya, ayahnya Maryam. Begitu juga si Maryam ini di dalam dokumennya Islam dia punya dua saudara, punya dua saudara laki-laki. Sementara di dalam dokumen Kristen dia tuh anak tunggal. Jadi memang nggak sama dalam ajaran Kristen ini gitu. Ya. Isa dan Yeshua itu dua betul-betul dari silsilah aja jadi berbeda. Kalau saya ya yang menulis, ini mohon maaf ya, kalau saya menulis Quran, saya tidak akan bedakan gitu, supaya ini benar-benar sama silsilahnya. Aku mau nanggapin satu komentar di bawah yang sebenarnya misleading gitu ya. Ya, Kan ada yang bilang Quran merujuk ahli kitab Bani Israel bukan Kristen, jangan GR. Nah, Kristen yang diketahui oleh Muslim kebanyakan itu Kristen Protestan atau Kristen Katolik yang tidak berbahasa Aramaik dan juga bukan orang-orang Assyria, bukan orang-orang Yahudi, dan juga bukan orang-orang Israel. Ahli kitab ini kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia ahli itu artinya jago, hebat gitu. Sedangkan dalam bahasa Arab artinya kan keluarga. Jadi itu beda gitu. Ahli itu kan ahlul kitab, ahlul bait itu yang dimaksud itu keluarga sebenarnya konteksnya. Tapi nggak banyak orang yang tahu ini kecuali orang-orang yang terpelajar atau scholar dalam bidang bahasa Arab atau teologi Islam itu sendiri mungkin. Nah, jadi kalau dibilang orang-orang Assyria atau Asturoya itu adalah penulis daripada PLPB itu sendiri. Jadi Tanakh, Peshitta Tanakh, dan juga Peshitta Perjanjian Baru yang menceritakan biografi tentang Yeshua dan ajaran-ajaran Yeshua, itu ditulis oleh orang Assyria, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Israel. Gitu loh. Mungkin itu tidak ditulis oleh Kristen-Kristen modern seperti Protestan
atau reform atau apapun yang modern yang tinggal beli kitab di Gramedia, tapi kitab itu ditulis oleh orang-orang Yahudi dan Israel 2000 tahun yang lalu gitu. Jadi istilah Kristen ini juga misleading karena Kristen itu bahasa Yunani dari Kristianos, pengikut Kristus. Sedangkan orang-orang Israel, Bani Israel atau Bani Israel yang mengikuti Yeshua disebut Meshichaye, artinya pengikut Meshicha. Ya. Jadi Meshichaye itu bahasa Aramaik. Meshichim atau Meshichiyim itu bahasa Ibrani untuk pengikut Yeshua. Sedangkan kalau untuk bahasa Yunani, Kristianos, pengikut Kristus. Ini cuma permasalahan bahasa, kelompok, dan zaman saja. Tetapi memang benar kalau orang-orang Kristen Protestan modern tidak menulis kitabnya. Mereka hanya beli yang sudah jadi. Tapi kalau 2000 tahun yang lalu yang nulis kitab-kitab itu ya orang Yahudi dan orang-orang Israel yang tinggal di Assyria gitu. Oke, stop sampai situ ya. Ada lagi pertanyaan menarik ini di bawah ya. Dari Pak Saifum lagi ya. Sebenarnya Kristen itu bukan agama tapi sekte yang dibawa sama Paulus ya. Lagi-lagi Isa itu sama dengan Paulus itu beda sama ajaran Isa dan Yeshua. Nah, teman-teman, ini banyak ya Muslim yang berpikir seperti ini. Ya, jadi kekristenan sekarang adalah ajaran Paulus bukan ajaran Yeshua gitu. Nah, saya menjelaskan ini secara simpel, sederhana ke teman-teman. Ya, saya jelaskan seperti ini. Anggaplah teman-teman ini benar. Ya, jadi Paulus itu sesat. Jadi kita ambil nih kitab suci Kristen, ya. Terus kitab-kitabnya Paulus kita buang. Ini supaya sederhana ya. Jadi yang namanya Galatia, Efesus, ya, Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, ya, Titus dan yang lain-lain termasuk Timotius itu kita buang semua. Kan masih ada sisa kitab PB. Masih ada sisa ajaran Yeshua. Nah, ajaran Yeshua ini sekali lagi kalau kita bandingkan sama ajaran yang tertulis di dalam Quran dan hadis itu tetap berbeda jauh. Aku mau nambahin, Bang. Ya. Dia bilang, abang kan pengikut siapa? Mr. P ya kan. Nah, tinggal balikin aja. Apa dia nggak mikir dia sendiri kan pengikut Bukhari dan kawan-kawan. Iya Saya nggak mau terlalu jauh ke situ ya. Bukhari aja orang Persia. Ya. Jadi Kayak teman-teman ya, konsep ini loh. Konsep yang jembatan Siratul Mustaqim itu kan yang ngide kayak gitu kan Bukhari. Dia kan salah. orang Jadi, Persia. Di Persia kan yang banyak dianggap- orang Zoroaster kan. ya. Dan di Zoroaster kan memang ada konotasi- ajaran Kita nggak perlu sejauh itu lah. salah kita, itu Kita nggak perlu sejauh itu. ya emang gak nyambung. Masa kalau mereka Bukan, bilang konotasi- ente ngikutin Ah. si P, tinggal balikin aja mereka ngikutin si B gitu aja. Iya tahu teman-teman dia perhatikan Bukhari, baik-baik Muslim, ya. Ahmad dan lain sebagainya kan. Izin Pak Aldo saya jawab juga bahwa umat Muslim tidak menganggap baik Bukhari, baik Ahmad, baik bahkan Ibnu Katsir para penerjemah itu sebagai Rasul, tidak. Dan tidak menganggap hadis itu kitab suci, enggak menganggap seperti itu. Tetap cuman satu aja, Quran dan kitab suci itu sebagai kitab suci. Selesai, tamat sampai di situ. Itu hanya di situ. Makanya Oke, sekarang di mereka sendiri kan ada yang namanya Quranis itu kan, kaum-kaum Quranis. Sekarang itu kan sekte baru yang nolak Namanya semua itu. Semua hadis-hadis itu kan. Ya. Ya, kita hormati ya, ada perkembangan, ada evolusi di dalam diri internal Islam, ya, ada cabang-cabangnya, perbedaan ajaran di dalamnya, itu kita hormati ya. Ya, saya di sini dan teman ateis ya, ingin menjelaskan aja dari sudut pandang sejarah seperti apa sih ajaran Yeshua sama Paulus. Jadi kalau Paulus itu dianggap sesat, ajaran Yeshua pun tidak sama dengan ajaran yang dibawa sama Muhammad. Analogi Ya. menariknya begini, Bro Aldo. Kalau misalnya Paulus dan Yeshua berdiri di depan saya, dua-dua orang ini, maka siapa kemungkinannya yang lebih saya dengarkan di antara keduanya? Kan begitu. Iya. Apakah Yeshua yang lebih didengarkan atau Paulus? Jawabannya adalah Yeshua tentu lebih Yeshua. didengarkan karena
Iya, Yeshua itu hierarkinya lebih tinggi daripada Paulus. iya, Jadi ngapain saya dengerin Paulus kan gitu. Nah, iya, jadi Paulus bisa dikatakan itu adalah metode atau pendapatnya dia untuk mengajarkan sesuatu kepada bangsa lain di luar Israel, tetapi kalau orang-orang Israelnya sendiri tentu tidak akan memakai metode itu. Orang-orang iya. Israelnya sendiri yang adalah pengikut Yeshua, dia punya metode tersendiri, dia punya cara berpikir sendiri yang tidak sama dengan cara berpikirnya Paulus itu. Itu Oke, yang saya bisa stop aku sampai kasih situ. gambaran. Oke, saya stop sampai situ. Saya beri kesempatan untuk Pak Begu dan Pak Dani ya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kalau sudah gantian ya Pak Begu dan Pak Dani, ada beberapa yang ingin naik ke atas. Bapak saya turun Pak Aldo, silakan dinaikin langsung aja. Nah, saya Oh nyimak iya, dulu. terima kasih ya Pak Niflos ya. Siap, siap. Saya naikin yang di bawah itu Pak Roh Esa. Oke, mungkin dari Pak Begu dan Pak Dani ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Oke, mungkin sedang away dari keyboard ya. Pak Begu, saya turunin dulu sebentar ya Pak ya. Ada yang mau naik, nanti kalau Bapak emang ini. Itu di komentar baru diomongin kayak gitu pada kepanasan nih. Banyak surat Mr. P ngejek Mr. Y ini kan. Ya buang aja tuh suratnya semua, tinggal 4 yang kanonik itu kan ya bukan problem kalau buat Bang Aldo ya enggak. Iya, What's Lagian di logicnya kitabnya gini? Bang Aldo yang bahasa Aram itu kan cuman ada 4 kitab itu kan. enggak ada juga sih kitab Matius, Paulus. Markus, Lukas, Ada juga Yohanes. kitab Paulus, cuma kitab Paulus itu Iya, maksudnya di kalau belakang. kalau itu dibuang kan juga nggak masalah, nggak Nggak gimana gimana kan. Nggak ada pengaruhnya. Karena Nggak fokus ada pengaruhnya. ajaran dari Mesiha Tapi yaitu mereka kan ajaran ya Yeshua. kan mereka bilang gitu kan, ya udah aku balas aja. Ya udah sih. Oke, tadi Sebagai Pak seorang Begu sudah turun sebagai seorang ya. ateis ya cuman nyimak aja ini di komen-komen ini. Makasih Bang Aldo. Ya, Pak Roesa dan Pak Andreas selamat datang di atas ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ngomong sore ya Bang. Ya saya cuma mau nanya aja ya. Jadi kalau sumber bahasa di zamannya Yesus itu yang bisa dipercaya itu kan dari bahasa Yunani kan, karena eh, Israel itu masih dijajah oleh itu kan Romawi. Roma kan, benar nggak itu? Enggak Jadi juga. bahasanya Yeshua dalam mengajar orang-orang Yahudi adalah bahasa Aramaik, Pak. Bahasa kitab sucinya, kalau dia pergi ke sinagoga, itu ada gulungan-gulungan kitab suci. Nah, itu di bahasa Ibrani. Nah, bahasa Yunani dipakai sebagai bahasa internasional, bahasa perdagangan. Ada nggak orang Yahudi yang bisa bahasa Yunani? Ada, cuman nggak semua. Makanya seorang rabi, dia harus menyampaikan ke bahasa yang memang sudah diketahui oleh semuanya gitu, bahasa ibunya. Makanya Yeshua mengajar pakai bahasa Aramaik. Nah, kitab PB itu ada yang bahasa Aramaik, ada yang bahasa Yunani. Jadi kalau kita baca ya kitab PB Yunani Inggris, perkataan-perkataan Yeshua kan disalin Pak ke dalam bahasa Yunani kan. Nah, itu adalah terjemahannya. Dari Aram ya, Ya, bahasa ya. bukan bahasa Yunani ataupun Ibrani ya. Yohanes 10 ayat 30. Yeshua bilang, "Enau abikat kenan." Nah, itu disalin ke dalam bahasa Yunani dan seterusnya sampai ke bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Aslinya Yeshua itu dalam bahasa Aramaik. Mas Ateis ada yang mau ditambahin, silakan. Ya, jadi bisa dibilang
bahasa Ibrani, walaupun Ibrani itu adalah menyerap dari bahasa Arab, Ibrani, gitu kan. Kalau orang Israelnya sendiri itu menyebutnya itu Lashon Ha'ivrit. Ivrit itu dari kata Ivri, artinya menyeberang. Abraham itu menyeberang dari satu tempat ke tempat lain, dari Ur Kasdim ke tanah Israel atau ke kota Shechem. Dulu belum ada negara Israel atau penduduk Israelnya, jadi masih ada kota-kota, kota Shalem, kota Shechem, dia pernah ke situ. Dulu dikuasai oleh bangsa Kanaan. Nah, orang-orang secara religiusnya menyebut Lashon HaKodesh atau lisan suci, bahasa suci. Sedangkan bahasa Aramaik disebut Lashon Armayit. Jadi bahasa Aramaik gitu. Jadi bahasa Aramaik digunakan untuk sehari-hari, sedangkan Lashon HaKodesh atau Lashon Ha'ivrit digunakan untuk Hamikra atau yang disebut dengan Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu ditulis dalam Lashon HaKodesh. Tapi kalau untuk sehari-harinya ngobrol, belanja ke pasar itu pakai Lashon Armayit gitu. Bahasa Aramaik. Gitu ya. Ini memang ada istilah-istilah asli ya, teman-teman, kita bisa belajar di sini. Kalau kurangnya ya. Itu Kalau bahasa Arameknya itu Yesus kan? ya betul. Yesus kan? Nama Yesus itu. Ya enggak? Ya, betul, Pak. Jadi kalau nama Isa itu nama yang dipaksakan kan? Karena mereka tidak bisa menyebut Yesus. Ya, ada beragam logat ya, Pak, di dalam. Ada beragam logat. Jadi ada yang menyebut itu isu ya. Ada juga Isa. Nah, yang Isa ini ISHA kemudian ya dituliskanlah di dalam dokumen Islam menjadi ISA. Isa gitu tanpa H. Itu juga huruf awalnya beda, bro. Kalau Isha dalam dialek, ada yang bilang Syamshika, itu dialek timur ya. Yeshu, Shifa dialek barat. Tapi permasalahannya adalah kalau di Arab tulisan Isa itu pakai ain, ya, sin, sama alif makura atau alif yang gugur. Sedangkan dalam bahasa Aramaik tulisannya yud, shin, waw, ain. Jadi huruf depannya aja udah beda. Walaupun dibaca Yesua atau Isha, tapi tulisannya tetap yud, shin, waw, ain. Arab tulisannya ain, ya, sin, alif. Jadi di situ sangat beda dari cara menulisnya juga. Oke. Beda ya. Kalau Esa ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Dia boleh nanya, Bang Aldo. Jadi Bentar, yang Pak Dani. Kalau Esa ada yang mau ditanyakan lagi? ya. Jadi bahasa yang benar-benar murni itu bahasa Aramek ya, dari zamannya Yesus ya. Kita tidak ada istilah bahasa yang benar-benar murni, itu nggak ada istilah itu, Pak. Nah, tidak ada bahasa yang turun dari langit. Semua bahasa itu adalah modifikasi dari bahasa sebelumnya. Selalu seperti itu. Tapi yang kebanyakan yang digunakan itu bahasa Yunani kan, internasional ya. Ya, oleh orang-orang Romawi ya, pedagang-pedagang pada saat itu ya, kaum Yahudi yang pelajar itu memang memakai bahasa Yunani sehari-hari. Tapi kalau saya dengar itu ada bahasa Ibrani yang udah hilang di abad berapa itu? Bahasa Ibrani itu pernah hilang loh. Bahasa Ibrani itu kan berevolusi ya, Pak ya. Ada dari catatan yang saya baca ya, ada 4 kali evolusi. Pertama adalah Paleo Ibrani, itu 1400 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Lalu bahasa Ibrani naik 200 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Lalu ada Ibrani pertengahan.
ya, dari 600 Masehi sampai 1800. Nah, yang dipakai sama orang-orang Yahudi sekarang adalah Ibrani modern. Nah, semua bahasa itu seperti ini, Pak, termasuk bahasa Indonesia. Itu berevolusi. Ada nggak bahasa yang mati? Ada. Yang sekarang ini udah nggak diucapkan lagi gitu. Nah, bahasa Aramaiknya Yeshua itu berevolusi menjadi bahasa Syriak, dan ini masih ada komunitas yang mengajarkan kepada anak cucu mereka. Namanya adalah bangsa Aramean. Jadi Kristen aslinya adalah ini bangsa Aramean ini yang kawin campur sama Yahudi Kristen di abad 1. Nah, kita bersyukur ada bangsa ini sehingga bahasa Aramaik ini bisa terpelihara, dan sampai sekarang malah banyak ya kaum akademisi atau kaum yang umum ya ingin mempelajari kembali bahasanya Yeshua. Itu ada bahasa yang kuno-kuno yang sudah punah itu banyak, Pak. Kita berharap bahasa Yeshua ini tidak punah. Oke, Pak Andreas, ada yang kalau Pak Roh Esa cukup, saya cukupkan dulu ya Pak ya, nanti Bapak boleh tanya lagi. Pak Andreas silakan, giliran Bapak. Suaranya siapa nih? Mas Ateis sekali. Bukan. Pak Andreas ya? Ada yang mau disampaikan Pak Andreas? Nih nanti aku kasih lihat tulisan Isa dalam bahasa Aramaik, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani seperti apa. Jadi bisa membedakan kenapa kalau memang orangnya sama, budaya Semitiknya sama, kok nulisnya jauh banget gitu. Nanti akan terjawab kalau kita lihat penjelasan saya gitu. Sambil nunggu itu, Bro Aldo lanjutin dulu coba. Ya, kita masih ada kasih kesempatan ke Pak Andreas, mungkin sedang away from keyboard ya. Saya coba turun dulu ke bawah ya. Jadi Pak Thomas Daniel menulis, Bang Aldo, tadi Anda bilang salah kalau Allah Bapa disembah. Saya menitik beratkan dari sisi sejarah ya Pak. Ajaran Yeshua itu tidak memperkenalkan oknum Allah Bapa. Jadi kalau Bapak atau Kristen, ada Kristen yang menyembah Allah Bapa, itu silahkan. Tapi itu bukan ajaran asli Yeshua. Ajaran asli Yeshua ya Bapa, Putra, Roh Kudus, itu aja. Ya, tidak ada embel-embel Allah. Ya, saya turun lagi ke bawah. Oke, saya kasih lihat tulisannya, perbedaannya bagaimana. Silakan. Oke. Ntar dulu. Kok malah munculnya itu? Ini ada kalimat lucu nih, bentar ya. Mas Atias, bentar. Yeshua itu Muslim. Taat dia wudhu di sungai Yordan. Mau syalat berjemaah dengan Yohanes. Aduh. Jadi sebenarnya kita dapat nama Yeshua itu, ini kelihatan nggak sih? Sebenarnya kita dapat nama Yeshua itu karena ini bentuk singkat dari Yehoshua. Jadi Y ya, yang huruf Yud ini Yeshua. Bentuk lengkapnya itu di dalam Torah ada nama orang Yeho atau Yehoshua. Nah, Yehoshua itu disingkat dalam terjemahan Inggris dan Indonesia menjadi Joshua sama Yosua. Itu salah sebenarnya. Nggak boleh nama orang disingkat begitu. Kalau tulisannya Yeho, tulis Yeho. Gitu. Nah, cuman dalam bahasa Aramaik memang ketika dua huruf ini, saya kasih tanda ya. Ketika dua huruf ini ya, ini dihilangkan, yang tersisa adalah Yeshua. Jadi itu penyingkatan nama dalam bahasa Aramaik. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, ini kita kasih warna merah ya.
Ada Yeshu dalam dialek Aramaik, ada juga Yesho. Jadi yang ini Yeshu, yang ini tulisannya Yesho. Oh, ini dibalik aja deh biar nggak bingung orang. Nanti orang bisa bingung soalnya. Oke. Jadi yang ini itu tulisannya yi sama sho. Ainnya ditahan, yisho. Yisho. Tapi dalam prakteknya huruf y-nya nggak dibaca, jadi isho. Isho. Gitu. Nah, sedangkan yang ini yeshu. Y sama shu. Gitu. Tulisannya tetap 4 huruf, yud, shin, waw, ain, yud, shin, waw, ain. Sementara dalam bahasa Arab yang mereka sebut Isa, I-nya panjang karena ain terus ditambah huruf ya lagi jadi I panjang, terus sa ditambah alif lagi jadi panjang Isa. Nah, ini kalau ditulis pakai huruf Ibrani diawali dengan ain dan bahasa Aramaik juga diawali dengan ain. Ain, yud, sameh sama alif. Kenapa bukan pakai shin seperti ini? Karena tidak ada shin sin dalam Aramaik. Adanya sin 1 huruf, shin 1 huruf. Jadi ini pakai sameh. Isa, Isa, Isa. Makanya penulisannya berbeda antara Yeshua dengan Isa. Walaupun awalnya seperti ini. Ini hurufnya sama ya. Ini hurufnya nggak ada yang beda. Yud ketemu yud, shin ketemu shin, waw ketemu waw, ain ketemu ain. Cuman ketika membacanya Yeshu, Yisho, Y-nya dihilangin jadi Isho. Tapi tetap tulisannya tidak boleh diganti pakai huruf lain. Tetap yud, tetap yud, tetap yud. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kata Isa, kalau tulisannya berubah, ya saya nggak tahu lagi itu kenapa bisa berubah dari segi penulisannya. Kenapa orang Arab tidak pakai ini, Yashua? Kan lebih gampang sebenarnya daripada Isa, gitu. Daripada nulisnya begini. Bang Ates, aku mau tanya dulu. Kan ini kan mengenai isu ya. Kalau Ishak bagaimana Ishak? Tulisannya gimana Ishak? Hanya buat perbandingan saja. Ya Ishak di situ. Oke, Kita saya tulis. ada pembelajaran ke bawah. Ishak. Sama ya. Hampir. Kalau susah ngelihat font ini saya rubah ya, sebentar. Takutnya kalian bingung ngelihat tulisannya. Ini kayaknya lebih gampang dibaca ya. Jadi ini Yitzhak. Sebetulnya tulisannya dulu juga tidak begini ya. Jadi cara baca yang benar itu adalah dia menggunakan huruf S yang ada titik di bawahnya sama satu lagi huruf H yang ada titik. Jadi yang benar adalah seperti ini. Yes, hak. A-nya juga tidak memakai huruf A yang seperti itu. Tapi A-nya itu bunyinya itu lebih kepada huruf O. Jadi O, yes, hak. Itu tanda itu di atas A itu untuk apa? Itu namanya diakritik, digunakan untuk membedakan antara bunyi A, O dengan O. Sama seperti E, itu harus ada tanda bacanya kalau mau dibaca dengan benar. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Sementara cukup itu dulu. Oke, lanjut.
Oke, teman-teman, nih ada pertanyaan bagus di bawah ya. Dari Pak Sagittarius. Host bertanya, di tahun berapa ada kata Islam menurut sejarah? Ini pertanyaan bagus, saya sendiri belum pernah kepikir ada hal seperti ini nih, ada yang mau tanya seperti ini ya. Jadi saya cari ya. Eh, Kata Islam nih kalau dari kata etimologinya, ini saya share ya teman-teman di sini. Dari etimonline.com. Jadi kalau kita pengen tahu setiap etimologi asal usul kata itu bisa dari website ini. Termasuk kata Islam di sini juga dijelaskan. Cuma saya nggak tahu apakah ini cukup valid atau tidak ya. Saya harus cek ke literatur yang lain lagi gitu. Islam di sini ditulis religious system revealed by Muhammad 1816 ini, abad 19. Ya, from Arabic Islam literally submission to the will of God. Ya, from root of aslama. He resigned, he surrendered, he submitted. Positive conjunctive of salima, he was safe. And related to salam, peace. Jadi menurut website ini, kata Islam itu secara seragam itu baru abad 19 di sini. Nah, kalau Ada kita juga perhatikan yang di bawah, mengatakannya kan di situ pakai istilah aslama. Ada juga yang bilang istislam. Ya sebenarnya artinya sama aja sih. Artinya berserah diri atau tunduk diri kepada entitas yang dianggap superior gitu. nah kalau di dalam bahasa Inggris sendiri ya di sini ada tambahannya early English names ya for the faith include adalah Mahometri. Ini di akhir abad 15. Jadi pengikutnya Muhammad itu disebut juga sebagai Mahometri akhir abad 15. Kayaknya ini Mahometri, mungkin saya salah menjelaskan juga. Cuma ini tulisannya kayak begini, Mahometri, Muhammadism. Ya, ini abad 17. Ya, Islamism abad 18 ya. Ismailism abad 17 di sini. The Islam Ismailites ya were not numerous in Islam, but among them were the powerful Fatimid dynasty in Egypt and Assassins, both of which loom large in European imagination. Oke, coba nanti saya telah kembali ya untuk kata Islam ini pertama kali itu kapan ya itu muncul di dalam sejarah. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang mau menjawab, silakan. Kalau dilihat di situ berarti cuma pergeseran kata aja ya Bang ya? Maknanya nggak bergeser toh? Iya, kalau asal katanya memang itu berasal daripada ini tadi ya. Aslama ya? Aslama itu ya? Iya, betul. Aslama. Aslama. He resigned, he surrendered, he submitted. Iya, Aslama. pergeseran kata aja ya? Ya, Bukan makna. tapi mulai dipakai sebagai titel suatu agama. Nah, itu saya juga baru kepikiran kapan ya itu ya. Karena kalau saya baca-baca buku sejarawan ya yang mengulas budaya pagan Arab, memang mereka itu tidak menyebut ya ini agama Islam gitu. Tapi ada yang menyebut ini nih kaum Muhammadins. Kayak contohnya Dr. Patricia Crowns, sejarawan untuk budaya peninsula Arab. Dia nggak ngomong kalau ini adalah kaum Muslim beragama Islam, enggak. Dia ngomongnya ini komunitas Muhammadism. Gitu. Oke, terlepas dari itu. Sekte bisa tuh. Sekte.
Ya, ada yang bilang sekte juga, sekte Kristen, ada yang bilang seperti itu, Pak. Lanjut. Oke, Pak Zainal di bawah nih nulis, aku anak Tuhan yang tidak mau dikorbankan untuk tebus dosa orang sekampungku. Nah, mungkin Pak Zainal dan teman-teman ya, perlu pahami ya, kalau ajaran menebus dosa itu tidak ada di dalam dokumen-dokumen Kristen. Itu adanya di mana? Di dalam ajaran Kristen modern yang ada di Indonesia. Itu mayoritas Indonesia itu mengajarkan Yesus menebus dosa. Ya, nggak ada di dalam dokumen Kristen itu. Dokumen Kristen itu ya sekali lagi itu ada ratusan naskah ya, kitab kanonik, apokrif, catatan Bapak Gereja, dan juga himne atau liturgi-liturgi itu tidak ada ajaran Yesus menebus dosa. Ada kalau yang ada isi dari Ya, kitab itu apa? Isinya juru selamat. Gimana? yang ada adalah menebus manusia, menebus kita. Penebusan, konsep penebusan. Menebus Iya, manusia menebus toh. kita. Ya, menebus dosa, menebus manusia dari dosa. Ini Pak Fake Prophet ini juga udah menulis di bawah, ini benar. Jadi ajaran menebus dosa itu artinya jauh berbeda dengan menebus manusia. Kalau menebus dosa artinya yang berharga adalah dosanya. Jadi Betul, Tuhan betul. menebus dosa ini, jadi Tuhan dan dosa itu Iya. bersama-sama. Dosa yang artinya Kalau menebus berharga. dosa, dosa itu jadi barang dong di Ya, pegadaian. jadi berharga, jadi berharga, Heeh. betul. Kalau kita Dosanya barang. ya kalau kita nggak punya duit, kita punya emas, ya. Ini emas, kita gadaikan kan ke pegadaian. Kita dapat duit kan. Nih kita taruh emas, taruhlah 5 kilo, kita dapat nih duit misalnya 100 juta. Nah, suatu saat kita ingin menebus emas kita kan. Duit yang kita tebus itu pasti di atas 100 juta. Iya. Ya, Kalau mungkin saya benar itu, Bang. 150 juta. Kalau penebusan manusia, Emas itu jadi milik penebusan kita. penebusan jiwa manusia masih masuk akal. Kalau Iya. penebusan harga dosa, saya rasa Nggak ada. dosa Nggak ada. lebih mulia daripada pengharga. Daripada Artinya manusia. orang lebih memilih menyembah berbuat dosa terus daripada dia tidak bertobat, ya kan? Begitu. Ya, jadi Kalau dosa semua ini harus dianggap bedain. seperti hal yang istimewa, artinya orang bebas berbuat hal yang dilarang. Ajaran nih teman-teman perhatikan, ajaran Tuhan menebus dosa itu diajarkan sama banyak pendeta di Indonesia karena mereka membaca Alkitab LAI. Di dalam Alkitab betul. LAI, terjemahan LAI itu di Ibrani 9 ayat 15 kalau saya nggak salah. Di situ ada Tuhan menebus pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini salah terjemahan. Ya, saya coba buka aja deh ya ke teman-teman ya, karena ini hal yang penting juga. Ya, seolah-olah dosa itu adalah barang berharga dari manusia. Oh iya, betul. Gitu. Betul. Saya juga tidak setuju itu kalau dosa itu jadi barang berharga. Kita lihat di Ibrani, sebentar ya teman-teman, saya ambil langsung aja ke kitab Ibrani 9. Ya. Oke, Ibrani 9 ayat 15 ya, teman-teman. Coba perhatikan. Ini banyak topik ini diangkat sama teman-teman muslim di ruang diskusi lintas agama. Cuma sayangnya teman-teman Kristen pada saat menjelaskan itu pakai landasan atau referensi kitab yang salah. Kitab terjemahan LAI itu harusnya tidak dijadikan referensi. Ini salah nih ya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Ya.
Jadi Yeshua mati untuk menebus pelanggaran. Pelanggarannya jadi milik Yeshua. Pelanggaran ini dosa. Dosanya jadi milik Yeshua. Jadi Yeshua itu berdosa. Sementara di dalam terjemahan yang baik ya, harusnya nih menebus mereka dari pelanggaran. Saya bandingkan sama terjemahan bahasa Inggris yang lain ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada terjemahan Pesitanya di sini, coba kita lihat Pesita. Hebrew 9 ya, ayat 15. Di sini dalam terjemahan Aramaik ke Inggrisnya, because of this he is mediator of the new covenant, for in his death he is salvation to those who violated the first covenant, that we, those who were called to eternal inheritance, would receive the promise. Nah, ini kan nggak ada kan istilah menebus pelanggaran. Ya, kalau dilihat dari PB Aramaik ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita lihat ya, yang Yunani Inggrisnya ini ada, coba kita lihat ya, sebentar saya ambil ayatnya. Oke, ini Hebrew 9 ayat 15. Ayat 16 ya. Ayat 15, sorry. Oke. Ya, coba kita lihat di sini dari NIV ya. Ini udah bener ya. Now that he has died as a ransom, sebagai penebusan to set them, untuk membebaskan mereka. To set them free from sins, untuk membebaskan mereka dari dosa. Ya. Tebusan. Kematiannya sebagai tebusan untuk membebaskan mereka dari dosa. Ini terjemahan yang benar. Bukan menebus dosa. Kita lihat dari NIV ya di sini. For Christ died to set them free from the penalty itu. Jadi Mesias itu telah mati untuk membebaskan dari pelanggaran-pelanggaran. Membebaskan siapa? Membebaskan mereka nih. To set them free. Jadi objeknya itu nggak ditulis sama LAI nih. Ia telah mati untuk mereka. Harusnya gitu kan? Untuk menebus mereka dari pelanggaran-pelanggaran. Itu yang terjemahan yang benar. Nah, objeknya itu nggak ada, dihilangkan. Nah, ini TB1 ya, teman-teman ya. Nah, TB2 revisinya ya yang 2023 kemarin ini kita cek sama-sama. Ya. Kitab Ibrani ini aslinya bahasa Aramaik ya, teman-teman. Oke, ini pasal 9 ayat yang ke-15 ya. Karena itu dialah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini salah. Ya. Bang Aldo, itu sudah ini kita loncat lagi ke yang Bang Aldo, Yesus itu Bang Aldo, dia halo. berkata begini. Bentar dulu, Bang. Yesus berkata begini, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Apakah itu ada yang sanggah? Enggak, kalau itu udah tepat bahasa ya. aslinya gimana? Akulah Coba. jalan Oh, itu. kebenaran dan hidup. Itu udah benar itu. Tapi yang salah ini ya. Jadi ini kesalahannya salah satu kesalahan fatal dari LAI. Jadi ya kalau teman-teman diskusi sama Kristen di luar negeri itu nggak ada yang ngajarin Yesus menebus dosa, itu nggak ada yang ngajarin.
Bang Aldo, Yang yang ngajarin itu benar, cuma sebagian Kristen di Indonesia. ya, Bang Aldo, yang benar itu menebus dosa atau menebus pelanggaran manusia? Yang benar adalah menebus Tadi manusia sudah dari dosa. diterangkan, Bang. Tadi sudah diterangkan. Ya, tadi sudah diterangkan. Itu dengar. Makanya jangan lari-lari lah. Kita harus banyak ilmu nanti. Ya. Sekali Dengar lagi yang benar adalah penjelasan. Yesus menebus kita dari dosa, dari pelanggaran. Jadi kitanya yang berharga. Kitanya yang kembali kepada Yeshua, kepada Tuhan. Karena kita berharga. Ditebus dengan harga yang mahal, dengan nyawanya gitu. Seolah dosa lebih mahal dari nyawa Tuhan Yesus lagi. Iya. Ini bolak-balik lagi. Ya. Kalau yang ditebus Kan adalah Tuhan bilang pelanggaran gini, atau dosa, kalau kita hubungkan dengan dia punya perkataan, kan dia bilang begini, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kamu buat aku menjadi berdosa. Itu berarti bahaya itu. intinya ya Tuhan kita itu kudus ya, dia nggak berdosa. Ya. Oke, kembali lagi ke topik ya teman-teman. Ya, apakah Yeshua itu Muslim? Kita fokus ke sini. Itu tadi kalau di luar itu ya nyerempet-nyerempet nggak apa-apa. Masih tentang Yeshua, tapi kita kembali lagi. Yeshua itu Muslim atau bukan? Kalau kita lihat dari ratusan dokumen, tidak ada informasi ada hubungannya dengan sosok Allah. Ya, jadi Yeshua bukan Muslim. Clear itu ya Bang ya? Itu clear, sejelas-jelasnya itu. Karena kalau kita diskusi kan ya harus ada referensinya kan. Muslim bilang harus ada dalilnya. Nah, ini ada ratusan dokumen, ada ribuan naskah, tidak ada gitu satupun informasi yang ada di dalam naskah-naskah itu. Ya, dalilnya nggak ada. Jadi itu bisa dibilang hoax. Ya, kalau itu sudah clear, terus kita lari ke Adam. Adam itu katanya ya juga Muslim, Bang. Enggak, itu mitologi itu. Kalau kita terpaut ke Yesus dan kita tanya-tanya lagi Nabi yang dia selamatkan, ya kita harus tanya ke kita punya diri gitu. Terpaut ke Yesus. Gitu aja. Ya. Jadi teman-teman, ini saya di sini ya tidak sedang mendiskreditkan agama Islam ya. Saya menghormati kalau Islam itu meyakini Yeshua itu adalah Isa. Yeshua itu utusan Allah, silakan ya. Tapi kalau topik ini didiskusikan di diskusi lintas agama, nah jadinya itu topik atau isu yang hoax jadinya itu. Ya. Karena di dalam ajaran atau literatur Islam itu tidak ada sosok, ada tulisan Yeshua itu nggak ada. Sementara di dalam dokumen Kristen ini nggak ada Isa di situ, nggak ada Allah di situ. Bang, pertanyaan satu aja Bang, yang terakhir dari saya. Munculnya Islam, betul-betul Islam itu abad berapa Bang? 6 apa 7? Abad 7. Bukan abad 6 ya Bang ya? Abad 6 itu lahirnya Muhammad itu 6 ya, abad 6. Bentar. Aku tanya sama yang tanya tadi. Abad ke-7 itu antara berapa ke berapa sih? Paham nggak? Artinya abad itu paham nggak? Abad ke-6 itu tahun berapa sampai ke berapa, paham nggak, Bang? Yang tanya tadi. Belum paham. Tapi saya cuma mendengar aja. Abad ke-7 itu tahun 600 sampai 700, Bang. Masehi kan? Ya, Masehi. Abad ke-6 itu antara 500 sampai 600. Nah, itu. Udah. Jadi begitu Muhammad itu klaim sebagai nabi yang diutus sama Allah, dia menyiarkan ajaran Allah sesuai dengan apa yang dia pahami. Disitulah mulai adanya agama Islam.
Berarti kalau saya pikir-pikir Adam diklaim Muslim itu wak ya? Nah, itu jadi self claim. Ya. Self claim dia. Ya, itu kita hormati juga ya. Ajaran Islam seperti itu, tapi kalau kita balik lagi ke data sejarah, nah itu tidak ada lagi gitu data itu. Referensinya nggak ada. Iya, paham. Bro Aldo, aku mau tanya. Kalau Yahudi sama Zoroaster tuh tuaan mana sih? Zoroaster itu ada yang ini loh apa? Kalau gua cek ya, itu nggak ada yang fix gitu ya. Kapan sih Zoroaster itu mulai gitu? Nggak, maksudnya ada Soalnya- duluan. Ada duluan Iya, yang sebelum ada duluan. Yahudi atau Israel ada. Jadi Israel itu baru menjadi bangsa di zaman Moshe 3.600 tahun yang lalu. Sedangkan Zoroaster itu sudah ada 4.000 sampai 5.000 tahun sebelumnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih tua secara eksistensi, Zoroaster lebih tua karena ada duluan sebelum Moshe gitu. Cuma sekali lagi gini teman-teman, ini kalau kita dalemin ya Zoroaster gitu. Itu kapan munculnya itu masih dalam perdebatan. Ya. Soalnya tuh kayak Bingung-bingung juga dogmanya nanti. itu sering diadaptasi ke yang lain gitulah. Iya, itu hal yang wajar. Kayaknya iya. Aku ngerasa Nanti jadi Kayak bingung juga yang kultus dengar satu ya. itu tuh mempengaruhi semuanya. Agama setelahnya. Iya. Nanti orang bilang bingung-bingung juga itu. Kita fokus ke Yesus dulu. Gitu. Ya kalau teman-teman punya mobil Mazda, nah itu dari kata Ahura Mazda, Tuhannya Zoroaster. Kalau ini lagi yang saya mau tanya ini. Zakaria 12 ayat 10 itu bagaimana? Itu terjemahan aslinya benar atau salah? Apa? Zakaria 12 ayat 10. Ah, Sudah naik. Alhamdulillah. Oh, kan menafsirkan ikut situ kan, menghubungkan dengan nubuatan ikut situ. Oh, maksudnya dihubungkan dengan nubuatan? Iya kan, Yohanes itu kan dapat ilham dari Sang Firman, dari Jadi dia kalau yang dulu. Kalau Zakaria, tadi nanyanya Zakaria 12 10. ayat 10. Heeh. Bahasanya gimana? Itu ada yang di bahasa Indonesia itu dirubah dengan Seperti Al-Baitawi, dia. ayat Yerusalem, tetapi kalau dia yang berfirman langsung pakai kata aku. Gimana tuh? Ini kalau kita lihat nih, saya kasih lihat nih di layar ya. Ya. Ini namanya interpretatif. Kenapa? Besyafakti itu artinya aku telah menuang. Tapi karena pemahaman teologis, wawunya ini merubah past tense menjadi future tense. Makanya problemnya adalah ya, I will itu kan aku akan, berarti belum terjadi kan? Tapi di teks originalnya nulisnya sudah. Nah, dari mana kita bisa tahu ini? Gampang banget. Kita lihat tabel gramatikanya. Nih. Apakah itu past tense atau future tense? Tapi yang membuat itu menjadi future tense adalah murni teologi. Oh, teologi. Itu tulisan. Kalau murni teologi nanti kita pusing lah Pak. Lebih baik kita lihat konteks asli. Ya, ini saya jelasin dulu nih. Kenapa itu adalah past tense. Syafakti. Ya. Kurang gede, saya gedein lagi nih. Nih. Syafakti. Kalau kita geser ke samping, ini adalah past tense. Bentuk future tense-nya gimana? I will. Nah, ini dia. Ini kan future tense ya.
Orang pertama, Eshpoch, I will spill atau I will pour. Bentuknya gini nih. Tapi kalau yang tadi, ini past tense, cuman wow-nya ini enggak conversive atau merubah past tense menjadi future. Ini permasalahan dogma teologi. Ya, Apakah betul. ini berkaitan dengan Yeshua? Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Tergantung orang melihat dari sudut pandang mana. Kalau dia pakai wow konversif itu masa depan. Tapi kalau tidak pakai wow konversif, kalau dibaca apa adanya, ini sudah terjadi di masa lampau. Jauh sebelum Yeshua lahir sudah terjadi. Jadi bisa iya, bisa enggak, tergantung dogma teologi. Tapi kalau kita bicara bahasa apa adanya, ini sama sekali tidak menceritakan masa depan. Oke, stop sampai situ ya. Ini ada pertanyaan menarik di bawah, tapi ini nggak sesuai sama topik ya, nggak apa-apa lah. Mungkin teman-teman udah paham semua kalau Yeshua itu bukan Muslim ya. Jadi Pak Mugiwara ini tanya, Yesus kok punya banyak foto? Yang bener yang mana? Apa salah semua? Kita nggak tahu Pak Foto? yang benar. Kita nggak tahu wajah Yeshua yang asli itu gimana, kita nggak tahu. Jadi di dalam kekristenan melukis wajah Yeshua, melukis wajah Bunda Maryam atau yang lain itu oke-oke aja, nggak apa-apa. Jadi memang dilukis sesuai budayanya masing-masing. Nah, ini teman-teman, saya akan selesai sesi ini ya. Tapi sebelum saya selesai, saya masih akan melanjutkan tadi tentang foto Yeshua. Bagaimana mungkin? Ya, sabar dulu. Bisa. Oh, sabar dulu. Ya. Itu bagaimana saya kurang? Suaranya putus-putus ya. Pak Jones bisa diulang, Pak? Ya, tadi Halo kan Pak Andre ya, ingin berbicara. tentang interpretasi masa lampau menunjuk masa sekarang itu hilang atau ada kemungkinan ada. Itu yang saya belum dapat penjelasan tadi. Oh, ini balik lagi ke masalah nubuatan ya Pak ya. Kalau bicara tentang nubuatan, ya itu ayat-ayatnya sih sama Pak. Cuma yang membaca itulah gitu loh. Ini kan membaca ini beda-beda, punya interpretasi beda-beda. Jadi kita nih harus menghormati gitu. Kalau ada orang yang membaca, dia punya pemahaman ini adalah nubuatan kakeknya, ini nubuatan neneknya, ini nubuatan nanti Mesias yang akan lahir, itu terserah. Ya, tapi teksnya tuh sama. Oh iya, oke. Oke, baik. Oke, Kita sekarang baik. kembali ke wajahnya Yeshua. Dulu di abad 1 ya, teknologi dokumentasi kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ya kita foto aja sama Yeshua, selfie, WiFi gitu kan bareng-bareng. Dulu itu nggak ada. Nah, salah satu dokumen yang mencatat adanya pelukis wajah Yeshua, dokumen yang paling kuno mencatat itu adalah Doktrin Mar Adai. Nah, teman-teman cari aja di Google ya, Doktrin Mar Adai Book. Nah, itu adalah buku sejarah dari Kristen Assyria kami. Ya, jadi ceritanya adalah kenapa sih buku itu ada gitu ya? Isinya apa? Jadi cerita tentang Yeshua itu terdengar bukan hanya di wilayah tanah Yudea, tapi di luar juga terdengar sampai ke wilayah Edesa. Di mana di situ ada raja namanya Raja Abgar. Nah, karena dia raja, dia nggak datang langsung kan, dia suruhlah ajudannya untuk melihat apakah berita ada rabi Yahudi yang sakti ya, itu benar-benar ada.
Karena dia penasaran kan, dia utuslah ajudannya. Nah, ajudannya datang ke tanah Yudea, dia mendengarkan, dia ketemu sama Yeshua, dan dia melukis wajahnya Yeshua. Lalu dia bawa, dia kasih tahu, oh ternyata benar ada rabi yang bisa menyembuhkan orang sakit, melakukan berbagai mukjizat sampai raja itu yang tadinya sakit jadi sembuh. Nah, lukisan itu dikasihlah ke rajanya. Ya, nah kerajaan itu kerajaan Armenia. Jadi kerajaan pertama yang menjadi Kristen itu bukan kerajaan Konstantinopel sebenarnya, tapi kerajaan Armenia yang di bawah pimpinan Raja Abgar tadi. Nah, muridnya Yeshua, kan Yeshua ini tahun 30 udah nggak ada gitu kan, meninggalkan murid-muridnya, dia mengutus murid-muridnya ke bangsa-bangsa. Nah, yang datang ke wilayah Edesa itu ada dua, Thomas sama Tadeus. Nah, yang Tadeus inilah yang nama asli dalam Aramaiknya adalah Adai. Nah, pada saat dia datang, dia kaget gitu. Kok sudah ada gitu orang-orang yang percaya tentang, yang tahu tentang Yeshua gitu. Oh, rupanya ada ajudan yang diutus sama raja itu. Makanya cerita itu ditulis di dalam buku namanya Doktrin Mar Adai. Nah, yang jadi pertanyaan kita, di manakah lukisan wajah Yeshua itu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, secara turun-temurun, gereja yang ada di situ berkembang menjadi gereja Kristen Asiria, gereja kami. Ya. Nah, gereja kami ini memiliki lukisan wajah Yeshua. Tapi kami nggak bisa klaim, inilah wajah Yeshua yang dilukis sama ajudannya Abgar tadi. Nah, saya perlihatkan ya lukisan wajah Yeshua dari tradisi kami, dan ini sebagai penutup dari sesi kita. Oke. Kulitnya apa bang? Hitam atau putih bang? Nggak tahu nih saya. Kalau dari sini nggak kelihatan. Berkulit hitam dia. Kayaknya dia hitam ya bang ya. Nanti aja. Besok saya mau ketemu sama dia. Nanti saya foto-foto. Nanti saya kasih tahu foto yang asli. Oke? Suruh live TikTok aja bang. Oke, nanti live ya sama saya, sama Mas. Nanti aku bayar nggak apa-apa. Kalah bahasa Ibrani, bahasa Aramaiknya kalah. Oke, saya tutup ya sampai di sini. Mas Ateis ada yang mau disampaikan, silakan. Apa ya? Ya, jangan menyandarkan keyakinan pada terjemahan, tapi berusahalah untuk mempelajari bahasa original, bahasa Hebrew dan Aramaik, untuk mempelajari tradisi, kultur, budaya, dan ajaran Yeshua secara akurat. Jadi kesalahan nenek moyang itu jangan diikuti. Kalau kita bisa punya akses mudah, karena zaman udah canggih nih, zaman era digital, internet, pakailah itu untuk mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik supaya kita bisa benar dan tidak mengikuti kesalahan nenek moyang kita. Gitu aja. Oke, terima kasih Mas Ateis atas waktu dan kesempatannya. Rekan-rekan yang di atas yang nemenin saya untuk diskusi ya, Mbak YB, Pak Jonsto, Pak Andreas, Pak Roesa, dan Pak Dimas, terima kasih atas waktu atensinya. Teman-teman yang di bawah, ya terima kasih sudah hadir di sini. I really appreciate your time and your attention ya. Kembali lagi bersama dengan kami di sesi-sesi yang membahas tentang sejarah di waktu yang akan datang. Saya Aldo Tulungalu dan partner saya Mas Saya Ateis. mau tambah sedikit. Ya, saya mau tambah sedikit bang. Oke, bagi teman-teman penonton semua, saya hanya pesan, jangan ketinggalan zaman. Jangan tinggal di zaman yang lama. Bangkit. Merdeka. Merdeka. Amin. Oke, shalom aleihim. Assalamualaikum.